Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada seluruh calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Kenalkan, nama saya Yudi Azwir dari SMA Negeri 1 Luksukun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 14, yaitu mengenai aksi nyata budaya positif yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 1 Luksukun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suragio SPD selaku fasilitator, kemudian Pak Wan Afri Ahmad SPD selaku pengajar praktik. Latar belakang, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang menyesuaikan setiap warga sekolahnya, khususnya peserta didik, untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Untuk itu, semua pihak harus terlibat dalam mensosialisasikan budaya positif yang pada akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Budaya positif haruslah terintegrasi dalam seluruh kegiatan yang diadakan di sekolah, yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan daripada modul 14 yang saya laksanakan ini adalah yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran baik intra maupun ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu, saya ingin mempresentasi sejenak mengenai rencana tindakan aksi nyata budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Luksukun. Kebetulan ini merupakan tugas saya di modul 14. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suragio selaku fasilitator saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wan Afri Ahmad selaku pengajar praktik. Latar belakang dari pembuatan aksi nyata modul 14 ini yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang sesuai dengan warga sekolahnya, khususnya peserta didik untuk melakukan budaya positif terutama di sekolah kita di SMA Negeri 1 Luksukun ini. Pembiasaan yang kita lakukan secara berkelanjutan nantinya akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Untuk itu semua pihak harus terlibat dalam mensosialisasikan budaya positif ini. Jadi saya kepingin budaya positif ini bisa kita terapkan semua, baik itu wali kelas, guru, kemudian kita terapkan kepada siswa nantinya. Adapun tujuan dari saya ini membuat budaya positif di SMA Negeri 1 Luksukun yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan bersama dulu. Kita buat kesepakatan apakah Bapak Ibu juga setuju dengan kita akan menerapkan sebuah budaya positif di SMA Negeri 1 Luksukun. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai positif dari profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dan kegiatan pembelajaran, baik itu intra maupun ekstrakurikuler. Di sini saya ingin menerapkan budaya positif 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya. Itu yang ingin kita terapkan di SMA Negeri 1 Luksukun. Ini nanti akan saya bagikan kepada wali kelas, mohon ditempelkan di ruang kelas masing-masing untuk penerapan di budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Luksukun. Ini nanti saya bagikan kepada semua kelas, tolong ditempelkan dan disosialisasikan kepada peserta didik. Kemudian budaya positif dikatakan berhasil nantinya yaitu jika peserta didik hadir tepat waktu. Jadi tidak ada lagi siswa yang terlambat. Ya, tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kemudian peserta didik saling berinteraksi dengan sesama temannya dan berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Ya.
Kemudian penerapan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Target saya ataupun lini masa tindakan yang akan saya lakukan ini yaitu yang pertama, minggu pertama, yaitu membuat kesepakatan dengan peserta didik serta mensosialisasikan kesepakatan tersebut dengan wali kelas dan manajemen sekolah melalui wakil kesiswaan nantinya. Ya, saya akan melibatkan wakil kesiswaan untuk penerapan budaya positif ini terlebih dahulu. Kemudian membuat jadwal piket pagi hari yang melibatkan guru dan teknik sekolah agar budaya 5S ini dapat terwujud. Di minggu kedua, mulai pelaksanaan kegiatan 5S ini. Jadi 5S ini kita terapkan bukan hanya pada saat siswa masuk, tetapi kita terapkan juga di dalam kelas. Ya, di dalam kelas. Kemudian melakukan observasi dengan cara menggunakan lembar observasi yang sudah saya sediakan. Nanti saya akan membagikan lembar observasi kepada wali kelas. Mohon ditanyakan kepada siswanya apakah budaya 5S yang akan kita terapkan ini bisa diterima oleh siswa atau tidak. Kemudian di minggu keempat nantinya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama peserta didik. Jadi saya akan menanyakan kepada peserta didik nantinya apakah mereka sudah mengerti dengan budaya 5S ini, ya, dan bagaimana menurut mereka penerapan ini. Bagus atau tidak? Yaitu kita harus senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dukungan untuk kegiatan ini yaitu seluruh warga sekolah. Jadi kalau warga sekolah tidak mendukung kegiatan ini, otomatis kegiatan ini tidak akan dapat terwujud. Itu saya perlu dukungan dari semuanya, baik itu kepala sekolah, guru, teknik, dan peserta didik, dan seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah di sini, yaitu orang tua peserta didik. Pada saat kita membuat rapat dengan peserta didik waktu pertama tahun ajaran kemarin, kita juga sudah mensosialisasikan hal ini kepada peserta didik. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Mudah-mudahan kegiatan membudayakan 5S ini bisa terwujud di SMA Negeri 1 Luk Sukun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun budaya positif yang akan saya terapkan kali ini yaitu mengenai membudayakan 5S yang terdiri dari senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tolak ukur yang saya gunakan yaitu budaya positif dikatakan berhasil jika peserta didik hadir tepat waktu. Kemudian peserta didik saling berinteraksi dengan sesama temannya dan berinteraksi dengan seluruh warga sekolah. Selanjutnya penerapan 5S yaitu mengenai senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan di minggu pertama yaitu membuat kesepakatan dengan peserta didik serta mensosialisasikan kesepakatan tersebut dengan wali kelas dan manajemen sekolah melalui wakil kesiswaan. Yang kedua, membuat jadwal piket pagi hari yang melibatkan guru dan teknik sekolah agar budaya 5S dapat diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak ingin menjelaskan mengenai budaya yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Luk Sukun, yaitu mengenai budaya positif 5S. Ada yang tahu apa itu 5S? Enggak? Enggak. Apa enggak tahu? Nah ini 5S. Apa? Sekali lagi yang besar? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Iya. Jadi kita akan coba menerapkan budaya 5S ini di SMA Negeri 1 Luk Sukun. Ya. Nanti
poster ini akan Bapak berikan kepada wali kelas kalian untuk ditempelkan di masing-masing kelas. Ya, untuk ditempelkan di masing-masing kelas. Yang ingin Bapak terjadi sama Anda ini nanti adalah Anda bisa menerapkan budaya ini. Ya, setidaknya selama ini kita sudah menerapkan, yaitu begitu kita datang pagi ke SMA Negeri 1 Luxukun itu kita melakukan apa? Salam, ya, kita melakukan salam. Begitu kita masuk ke kalangan SMA Negeri 1 Luxukun. Proses seperti ini juga ingin kita diterapkan di dalam kelas nantinya. Ya. Jadi di dalam kelas apa yang sudah diterapkan di sini? Salam. Ya. Apalagi? Sopan, kan? Kemudian sapa, santun, itu sudah diterapkan. Ya. Senyum? Ada. Nangis? Nangis enggak? Nah, jadi budaya ini tolong terus kita lestarikan, budaya 5S ini, ya, supaya budaya positif bisa terus diterapkan di SMA Negeri 1 Luxukun. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan di minggu yang kedua, yaitu mulai melaksanakan kegiatan 5S di pagi hari sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat hasil dari kesepakatan bersama yang telah disosialisasikan sebelumnya. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan di minggu yang ketiga, yaitu melakukan observasi dengan cara menggunakan lembar observasi yang sudah dibuat. Peserta didik melakukan perhakiman diri dan teman sejawatnya. Anak-anak sekalian, coba diperhatikan dulu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai apa? 5S, yaitu budaya positif yang akan kita terapkan. Jadi Bapak kepingin kamu menulis di kertas ini bahwa kamu setuju kita terapkan budaya 5S tersebut. Bisa ngerti ya? Ini coba diambil satu. Ambil pulpennya lalu ditulis setuju atau tidak kita menerapkan budaya 5S di SMA Negeri 1 Luxukun. Iya, tulis setuju atau tidak setuju. Baik, anak-anak gimana? Udah selesai? Ya, coba diperlihatkan. Oke, ternyata semuanya memilih setuju. Oke, kalau sedangkan pada lini masa tindakan yang terakhir saya lakukan, yaitu di minggu keempat,
saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama peserta didik. Lalu yang kedua, melakukan refleksi bersama guru piket dan wali kelas serta melakukan tindak lanjut. Baik nak, ada sedikit yang ingin Bapak tanyakan mengenai budaya positif yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Luk. Masih ingat? Yaitu mengenai ya. Nah, apa saja? Senyum, salam, sapa, sopan. Ya, baik. Yang ada sedikit yang ingin Bapak tanyakan, bagaimana pendapat kamu atau menurut kamu dengan penerapan budaya positif di MAES ini? Jadi Pak, menurut saya sangat bagus sekali karena ini ini merupakan sesuatu yang positif yang sangat diperlukan di sekolah ini Pak. Karena agar menjadi sekolah yang yang lebih maju, yang lebih nampak positif. Terima kasih atas ulasannya. Nama apa nak? Afra Najwa. Cut Afra Najila dari kelas. Dari kelas ini. Baik, terima kasih ya atas komentarnya. Bapak kembali dulu ke ruangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ibu yang bertugas piket hari ini. Sedikit ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai budaya positif di SMA Negeri 1 Luk. Di mana saya sebelumnya sudah mensosialisasikan mengenai 5S. Setelah penerapan 5S tersebut, kira-kira bagaimana kondisi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Luk ini? Apakah masih ada yang terlambat atau sudah berkurang? Dengan adanya kegiatan yang Bapak terapkan kemarin itu 5S, alhamdulillah siswa-siswi yang ada di Negeri 1 Luk perkembangannya udah mulai berkurang dari terlambatnya kehadiran pagi ke sekolah, terus udah nggak banyak lagi yang kena denda. Terus kalau salam sapa itu jawab udah bagus. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan masukannya kepada saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan budaya positif ini bisa terus kita galakkan di SMA Negeri 1 ini. Terima kasih Bu. Ibu, saya ingin menanyakan sedikit mengenai bagaimana penerapan budaya positif yang sudah Ibu lakukan atau Ibu sosialisasikan kepada murid-murid Ibu selaku wali kelas. Nah, saya sebagai wali kelas telah saya sosialisasikan kepada siswa saya bahwa 5S itu perlu. Kenapa? Karena di situ ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kenapa saya mensosialisasikan seperti itu? Karena banyak kita lihat sekarang siswa-siswa sekarang terhadap guru ataupun teman-temannya ada itu akhlaknya itu udah berkurang, bukan tidak ada tapi telah menipis. Jadi secara sekolah saya ini saya terapkan dan saya sosialisasikan kepada siswa saya bahwa 5S itu perlu. Apalagi zaman sekarang ini kan Pak ya kan, karena zaman sekarang ini kan banyak siswa merasa bahwa kurikulum merdeka, jadi bebas-bebas aja mereka melakukan apa yang 5S tersebut seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas ulasannya. Mudah-mudahan budaya positif ini terus kita galakkan di SMA Negeri 1 Luk. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Untuk semua kegiatan yang saya lakukan ini dibutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, tendik, dan peserta didik itu sendiri. Juga dibutuhkan dukungan dari komite sekolah, orang tua, dari peserta didik.
Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.